Ya oke, salam, puji Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih Tuhan, kami percaya semua yang terjadi dalam hidup kami karena kebaikan dan kemurahan Bapa. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang memelihara kami, Allah yang melindungi kami, Allah yang memberkati kami. Biar kami hidup berpegang hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, ajari kami hari ini Tuhan. Sampaikan firman-Mu, sampaikan isi hatimu, sehingga kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini. Buka hati kami Roh Kudus, berikan kami roh hikmat, roh wahyu, dan pengertian, sehingga kami bisa menangkap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Oke, salam. Ya, hari ini saya ingin sharing dua hal, tapi satu dulu ya. Jadi saya itu awalnya dari begini sih. Saya itu menasihati orang, bukan menasihati ya. Jadi ada orang yang doa, dia ngomong gini, Tuhan itu maha adil. Wah, saya langsung ngomong, betul. Terus saya tanya, kalau Tuhan maha adil, jadi kalau hidup kita salah, hidup kita tidak diberkati, hidup kita jatuh, itu yang salah kita atau Tuhan yang gak adil? Harusnya Tuhan yang introspeksi diri atau kita yang introspeksi diri? Saya berkata seperti itu sih. Tapi kemudian ya saya cerita juga, kalau saya sampai kecelakaan seperti ini, terus akhirnya jadi seperti ini, itu karena saya tahu Tuhan maha adil. Itu karena salah saya, bukan salahnya Tuhan, karena Tuhan gak adil. Seringkali orang tuh berkata Tuhan gak adil, tapi karena perbuatannya sendiri yang tidak baik, sehingga dia menabur apa yang dia tuai. Tadi saya tulis di status WA, kalau orang yang sengaja berbuat dosa itu dibiarkan, maka banyak orang yang akan sengaja berbuat dosa. Iya kan? Makanya Tuhan ngomong jangan sengaja berbuat dosa. Karena kalau coba bayangin aja, kalau orang sengaja berbuat dosa dibiarkan, ya pasti orang akan sengaja berbuat dosa, melanggar lampu merah, bunuh orang, mencuri, merampok, karena nggak ada hukumannya. Orang yang sengaja berbuat dosa dibiarkan. Karena itu Tuhan yang adil. Dosa itu sebenarnya ada harga yang harus dibayar. Juga semua kemuliaan itu seperti itu. Itulah Tuhan maha adil. Nah, kemudian orang ini malah marah sama saya. Marah, padahal niat saya sih baik ya. Niat saya baik, niat saya, yuk kita introspeksi diri. Mungkin ada yang salah dengan hidup kita. Ya, saya berpikirnya gitu sih. Atau ada yang salah dengan hidup kamu. Ya, bukan saya menghakimi, tapi saya kenal orang ini ya. Jadi, saya ingin dia introspeksi diri supaya dia juga hidup dalam berkat Tuhan. Ya, karena saya memang terus terang kasihan sih dengan keadaannya. Tapi kemudian dia marah, berkata yang tidak baik. Terus saya merenung. Saya tanya Tuhan, kenapa kok ada orang seperti ini? Kenapa di sekitar kita itu tidak semua orang baik? Tadi pagi saya nasihati anak saya, tidak semua orang suka sama kamu. Ada yang tidak suka, ada yang suka. Itu wajar dalam kehidupan. Nah, masalahnya di sekitar kita sendiri. Kadang saudara seiman, kadang saudara dalam keluarga, atau mungkin keluarga kita sendiri. Kenapa ada orang yang tidak baik? Terus saya tanya Tuhan, apa ada Tuhan dalam Alkitab orang yang tidak baik di sekitar orang-orang benar? Saya tanya gitu. Kemudian Tuhan ingatkan saya beberapa hal. Oke, saya sharingkan. Kita baca dulu dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai 11. Kejadian 13 ayat 1 sampai 11 ya. Ini kisah tentang Abram dan Lot ya. Jadi ketika Abram pergi meninggalkan tanah kelahirannya, dia mengajak keponakannya Lot. Kemudian dikatakan seperti ini. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai.
ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Perhatikan, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram. Jadi jangan salah ya, Lot ini keponakan yang sudah tidak punya orang tua, kemudian dirawat oleh Abraham, bahkan diajak Abraham. Ya, kemudian setelah dalam perjalanan sampai di mana-mana, kemudian mereka ke Mesir, waktu itu kelaparan ya, pernah kelaparan, kemudian mereka ke Mesir, kemudian kembali ke tanah Negeb. Ini Lot juga ikut. Dikatakan di sini, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Wah, dia juga diberkati. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Perhatikan di sini. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Nah, pertanyaannya, kenapa Lot membiarkan gembala-gembalanya ini memusuhi gembala-gembala Abram? Padahal dia harusnya tahu kalau dia tuh ikut Abraham, dia diberkati karena Abraham. Mungkin sebenarnya semua kekayaannya dimiliki Lot itu juga milik Abraham. Tapi Lot, dia memusuhi gembala-gembalanya Abraham. Dia biarkan seperti itu. Mungkin sering kalau misalnya di sana ada padang rumput ya, terus karena banyak rebutan rumput ya, karena mengembalakan domba, terus gembala-gembala Lot mukuli gembala-gembala Abraham. Ya gitu juga. Kita tahu kalau di padang gurun itu seringkali butuh air ya. Jadi ada mereka membuat sumur, kemudian seringkali sumur ini juga buat rebutan. Kemudian kita lanjutkan, waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Itu Pak, dia dibaiki sama Abraham, ikut Abraham, akhirnya dikatakan ada perkelahian antara aku dan engkau dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Kemudian Abraham berkata, daripada kita bertengkar terus, lebih baik kita pisah. Lot sebenarnya mungkin dia sudah dalam hatinya, iya nih, aku juga gak suka sama Abraham. Kita rebutan domba, rebutan rumput, rebutan air. Tapi karena Lot tidak punya keberanian untuk mengatakan berpisah, jadi dia ikut, tapi dia terus bertengkar. Dikatakan aku berkelahi dengan engkau. Jadi Abraham dengan Lot itu sebenarnya kayak perang dingin ya, kayak gitu. Yang perang gembala-gembalanya, tapi mereka itu perang dingin. Anehnya ketika Abraham berkata, ayo kita berpisah, Lot langsung mau. Dan dia berkata, aku pilih yang baik. Orang apa itu? Orang yang ikut Abraham dari kecil, dirawat, disayang, diberkati, terus jadi kaya, kemudian memusuhi Abraham sendiri, dan kemudian ketika dipisah, mereka Lot memilih tempat yang terbaik. Sementara Abraham tempat yang nggak banyak airnya mungkin. Karena Lot memilih yang tempat sepanjang lembah sungai Yordan yang banyak airnya. Itulah Sodom dan Gomora sebenarnya. Akhirnya kita tahu ya apa yang terjadi dengan kisah Lot. Tapi perhatikan di sini, Abraham di sekitarnya yaitu Lot ada orang yang jahat. Kenapa Lot ini tidak belajar dari Abraham? Dia ikut Abraham, tahu Abraham membuat mezbah, tahu cinta Abraham kepada Tuhan. Kenapa dia nggak berkata, aku ikut engkau saja, aku ini keponakanmu, ini adalah hartamu juga. Atau suruhlah Abraham karena yang lebih tua, silahkan Bapak Abraham pilih dulu. Tapi enggak, Lot di hatinya sudah nggak suka sama Abraham, sehingga dia
kemudian memilih sepanjang lembah Yordan yang banyak airnya, seperti taman Tuhan. Jadi seringkali saudara, di sekitar kita itu ada orang yang sebenarnya tidak suka dengan kita, yang bahkan seringkali jahat dengan kita. Ya seperti Abraham dan Lot ini. Kalau kita lihat contoh-contohnya banyak lah. Ya mungkin Yusuf dan istrinya Potifar, banyak ya. Daud dengan Saul. Cuma di sekitarnya aja. Kemudian kita tahu juga siapa? Tuhan Yesus dan Yudas Iskariot. Saudara, kita tidak bisa mengendalikan orang lain untuk baik kepada kita, untuk menerima kita, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jadi bagaimana kalau ada orang yang jahat di sekitar kita, yang menolak kita, yang memusuhi kita, yang menghina kita, bagaimana sikapnya? Kita lihat sikap Abraham, dia ngalah aja. Loh Pak, ngalah terus ya remuk toh Pak. Ya seringkali orang, coba kita lihat Abraham itu ngalah, dia berarti dapat bagian yang jelek, karena Lot sudah dapat bagian yang baik. Kalau kita lihat Yusuf, dia ngalah, dia nggak berontak ketika difitnah sama istri Potifar. Akhirnya dia apa? Di penjara. Ngalah kok ora enak ya. Kita lihat juga Daud dan Saul, dikejar-kejar sama Saul, mau dibunuh, dia harus pergi dari istana. Juga sama saudara-saudaranya waktu kecil, dia harus disingkirkan di padang gurun. Ngalah aja. Tuhan Yesus dan Yudas, saya yakin, saya tadi ngomong sama anak saya, hal yang sangat penting yang harus kamu pegang adalah jangan bohong. Jujur. Kalaupun salah, minta maaf. Misalnya kamu bersalah apa misalnya, minta maaf ya aku tadi gini, tapi maaf ke siapa saja, jangan bohong. Kalau salah jujur dan minta maaf. Kenapa? Suatu hari nanti kalau kamu sudah menikah, kamu punya suami, atau kamu bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah apa, orang yang jujur ini sangat penting. Karena apa? Saya punya bapak saya ya sudah dipanggil pulang Tuhan. Itu suatu hari saya berpikir untuk kasih tahu bapak saya tentang sesuatu, atau saya pernah mau berkata ke bapak saya mau bohong. Tapi kemudian saya berpikir, bapak saya ini orang pinter, saya bohongi juga pasti tahu. Cuma bapak saya itu pendiam. Jadi kalau dibohongi anaknya ya dia tahu tapi diam aja. Saya yakin ketika engkau bekerja, engkau bohong sama bosmu, itu bosmu tahu tapi diam aja. Tapi dia akan tahu, oh karakter orang ini seperti ini. Jadi ketika kita membohongi atasan kita, karena ada ini, kemuliaan Tuhan itu merahasiakan segala sesuatu ya. Ini sebenarnya berkaitan. Kemuliaan raja-raja menyelidiki segala sesuatu. Artinya, kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, bos itu suka menyelidiki bawahannya tapi nggak diketahui. Oh ini karakternya seperti ini, oh ini suka bohong, oh ini suka apa gitu, dia tahu. Jadi saya yakin ketika Tuhan Yesus dibohongi sama Yudas, uangnya diambil sama Yudas, Tuhan itu tahu. Tapi Tuhan Yesus diam, ngalah aja. Mungkin dampaknya keuangannya Tuhan Yesus morat-marit mungkin. Ketika harus memberi makan 5.000 orang, murid-muridnya berkata, uang segini aja nggak cukup. Mungkin uangnya juga nggak ada mungkin. Kemudian Tuhan membuat mujizat 5 roti 2 ikan itu. Jadi seringkali di sekeliling kita itu ada orang-orang yang jahat. Tidak peduli itu Tuhan Yesus sendiri dengan muridnya Yudas, tidak peduli itu Abraham dengan Lot, tidak peduli Daud dengan Saul atau dengan kakak-kakaknya, tidak peduli itu Yusuf dengan istrinya Potifar. Selalu ada orang jahat di sekitar kita sendiri. Selalu ada sikap kita apa? Ngalah saja. Ngalah acur, Pak. Saya tertarik ya. Karena begini. Saya
kalau kita perhatikan, ngalahnya Abraham itu menghasilkan kebaikan atau keburukan. Ya kita tahu ya, Abraham ngalah. Ya sudahlah, aku tempat yang jelek, kamu pilih yang sepanjang lembah Yordan, yaitu Sodom dan Gomora. Akhirnya apa? Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan, dibinasakan Tuhan. Di sana banyak orang-orang berdosa. Sementara hal yang tidak baik, yang ngalahnya Abraham, yang membuat dia tidak baik itu membuat Abraham diberkati luar biasa. Kalau kita baca terus Alkitab, kemudian Lot ini pernah diserang, dijarah, Abraham menyelamatkan Lot, dan dia itu orang sangat kaya, masih sangat kaya terus. Walaupun di tempat yang menurut kita tidak baik, sekalipun ngalah itu kelihatannya tidak baik, tetapi perhatikan, ketika itu bersama Tuhan itu jadi baik. Contoh juga Yusuf. Seandainya Yusuf tidak mau ngalah dengan istrinya Potifar, dia protes, teriak-teriak, mungkin Yusuf nggak dipenjara. Kalau nggak dipenjara, dia nggak akan ketemu dengan juru minum dan juru roti Raja Fir'aun, dan dia nggak mungkin dipakai untuk mengartikan mimpinya Fir'aun. Karena nggak ketemu. Tuhan Yesus sekarang, Pak, Tuhan Yesus ngalah, akhirnya disalib. Jangan salah, salib itu adalah kemuliaan. Salib itu sebenarnya kemenangan Tuhan. Jadi salib itu bukan salah, salib itu bukan penderitaan. Saya kemarin tadi berpikir ya, seandainya Tuhan Yesus sering ditolak ya, saya ini kan sering ditolak ya, sering gitulah. Jadi saya biasa aja sebenarnya. Seandainya Tuhan ketika ditolak umatnya sendiri, kemudian Tuhan, males tak pulang ke surga, bisa nggak? Nggak selesai tugasnya. Tuhan Yesus akhirnya ke dunia sebentar aja, males, ya toh, akhirnya balik ke surga sendiri tanpa disalib, tidak ada kemenangan. Kita mungkin tidak diselamatkan saat ini. Paham ya? Jadi salib itu kemuliaan, kemenangan. Kelihatannya Yudas bersikap jahat sama Tuhan Yesus, tetapi itu berarti kemenangan Tuhan. Tuhan selesai, sekarang Tuhan Yesus duduk di tahtanya di surga, nggak di dunia bersama kita yang kayak gini. Jadi manusia yang dia raja di atas segala raja, jadi manusia yang ditolak, dihina. Nah, kalau saya jadi Tuhan Yesus, nggak mau, ya sudah, aku tak pulang ke surga lagi Tuhan. Tapi Tuhan tidak. Saya akan bacakan di Nehemia 13 ayat 2. Perhatikan. Nehemia 13 ayat 2. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Amin. Katakan amin. Allah mengubah kutuk menjadi berkat. Katakan ke hidup kita sendiri. Allah mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. Saudara, Tuhan itu mampu mengubah kutuk Abraham, tempat yang jelek, menjadi tempat yang penuh berkat. Penjara, tempat yang tidak baik, menjadi tempat yang penuh berkat. Di sana Yusuf ketemu dengan juru minum dan juru roti Fir'aun, dan akhirnya dia menjadi penguasa Mesir. Daud ketemu Saul, mungkin kutuk, dia dikejar-kejar terus. Tapi di situ akhirnya Daud punya kekuasaan, punya kekuatan, punya pasukan. Dan ketika Saul mati, orang-orang tua di Israel itu mengajak Daud untuk menjadi raja atas Israel. Seandainya dia nggak dikejar-kejar, mungkin dia tetap menjadi panglima Saul selamanya. Tidak akan jadi raja. Kutuk menjadi berkat. Tuhan Yesus mungkin kutuk, disalib, tapi itu adalah berkat, kemuliaan, kemenangan. Tadi saya membaca di Roma, ya, Roma 12 ayat 12. Ini ayat yang sangat terkenal, tapi ada sesuatu yang menarik di sini. Dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar. Ya, tadi saya berpikir tentang sabar ya, sabarlah. Sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.
Dalam terjemahan The Message dikatakan seperti ini. Di satu menyelidiki sebenarnya tujuan Tuhan itu apa sih? Ya, kita sabar itu karena apa? Kenapa harus sabar? Dikatakan don't quit in hard time, atau saya baca lengkap, cheerfully expectant, jadi bersukacitalah dalam ekspektasi kita, dalam pengharapan kita, dalam keinginan kita, tetap bersukacita. Kemudian don't quit in hard time, atau jangan berhenti, jangan keluar di waktu-waktu yang sulit. Jadi sabar itu seperti itu. Jangan keluar di waktu-waktu yang sulit. Ketika Yusuf harus dipenjara, dia tetap dengan Tuhan. Ketika Abraham di tempat yang tidak baik, dia tetap dengan Tuhan. Tidak keluar, tidak berhenti. Oh, aku nggak mau melayani lagi. Oh, aku mau berhenti. Saya tuh, saudara, saya tuh ditolak banyak orang sebenarnya. Bener. Kalau ditolak itu membuat saya berhenti melayani. Saudara nggak kenal saya sekarang. Nggak ada sharing yang firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan tidak ajari saya sesuatu. Tuhan tidak jadikan saya jadi berkat. Tuhan tidak bisa pakai saya. Tidak bisa. Jadi jangan berhenti, jangan keluar di waktu-waktu yang sulit. Ketika saya dulu ditolak oleh salah satu ya orang, saya mau ngomong pendeta, nggak tahu pendeta itu versi, ada dua versi, pendeta yang versi Tuhan atau pendeta yang versi dunia. Kalau versi dunia itu gampang, kalian kita sekolah teologi aja jadi pendeta. Tapi yang diakui Tuhan, ya itu yang tanda tanya ya. Ya saya ditolak. Tapi dari penolakan itu, maka ada rumah berkat, ada grup belajar firman Tuhan. Saya dipakai lebih lagi. Tapi saya tidak mau berhenti. Saya tidak mau keluar dan dilanjutkan pray all the harder, atau berdoalah semuanya dengan lebih kuat. Berdoa lebih kuat. Berdoa lebih keras. Nah, jangan masalah penolakan, penganiayaan membuat kita berhenti dengan Tuhan. Wes rak Tuhan-Tuhanan lagi, rak gereja-gerejonan. Ya, jangan gitu. Wes gak mau baca Alkitab lagi. Jangan. Karena ingat, ketika kita di sekitar kita tetap ada orang yang jahat. Pasti itu dari dulu ada sampai Tuhan Yesus ada. Sikap kita yang ngalah saja. Ngalah dapatnya kok gak baik, Pak. Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Yang penting kita tetap sukacita dalam ekspektasi kita dengan Tuhan. Kita tidak mau berhenti dalam masa-masa sulit dan berdoa lebih kuat. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Jadi saya itu pernah mimpi ya. Pernah mimpi, saya tuh sampai sekarang masih ingat. Saya mimpi itu saya naik mobil, terus saya di pusol, dikasih pusol ya. Saya cocokkan pusol ke sini, terus lari ke sana. Oh, ada pusolnya. Akhirnya cocok, ketemu akhirnya di tempat terakhir, pusol yang terakhir, yang finishnya itu ada tulisan besar. Ya, tulisan besar itu jelas sekali warna merah, malah kayak ada noda-noda darahnya. Tulisannya seperti ini. Di Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ya, firman Tuhan dikatakan kebaikan seringkali malah membuat ketika kita melemparkan kepada anjing liar. Anjing itu ada dua. Kemarin saya dengar dalam bahasa aslinya anjing itu ada kuon dan kunarion. Itu bahasa Yunani ya. Kita orang Indonesia yang belajar yang teologi aja, saya juga asal tahu aja. Nah, kuon itu anjing liar. Kalau kita baca di Matius 7 ayat 6, jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, barang yang kudus kepada anjing. Ini anjing liar, anjing yang nggak bisa dikendalikan, anjing yang bebal, yang nggak mau diatur. Sementara ada anjing yang mau dikendalikan, yaitu ketika perempuan Kanaan yang
Saya nangis loh sebenarnya waktu dengar ini. Jadi ketika Tuhan ngomong tidak layak melemparkan roti kepada anjing, ya gitu. Anjing yang dimaksud Tuhan ini anjing rumah, kunarion, bukan kuon dalam terjemahan Yunani aslinya, ya. Jadi anjing yang dikasihi oleh tuannya. Dan ini membuat saya langsung menangis karena apa? Wah, luar biasa. Wanita ini bisa menangkap kasih Tuhan dalam kata-katanya. Makanya perempuan ini kemudian berkata, anjing kunarion atau anjing rumahan, anjing kendal yang dipelihara itu juga layak dapat roti. Akhirnya anaknya sembuh. Kalau anjing liar nggak layak dapat roti. Ya, saya berdoa hari ini kita belajar sesuatu, kita menyikapi keadaan ketika kita ada orang jahat di sekitar kita, ngalah saja. Karena apa? Ketika kita ngalah, kutuk itu bisa menjadi berkat. Gak usah protes, gak usah komplain, gak usah teriak-teriak, gak usah mutung, gak usah keluar dari Tuhan, jangan. Ngalah saja, tetap bersama Tuhan, tetap pegang Tuhan. Karena dikatakan Tuhan mampu, Allah kami, mengubah kutuk itu menjadi berkat. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih karunia dan rahmat-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang melindungi kami, Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi di sekitar kami mau pegang Engkau, Tuhan. Kami mau terus taat, kami mau terus setia dalam panggilan kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang mampu mengubah kutuk menjadi berkat. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang membuat kami berhasil. Terima kasih Bapa. Kami percayakan hidup kami, usaha kami, keluarga kami, studi kami, apapun yang kami kerjakan dalam kasih-Mu Tuhan, dalam berkat-berkat-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.